Hai Sobat Expo, ketemu lagi barengan saya Ferry Ferdianto dalam Instagram Live mengenai bisnis bengkel motor modern kekinian yang sedang marak berkembang di Indonesia. Dan pastinya buat Sobat Expo yang masih hunting bisnis kekinian yang lagi hits di Indonesia, kamu bisa kunjungi pameran IFBC 2020 Virtual Expo dan juga konferensi yang masih aktif sampai tanggal 23 Desember di laman www.infofranchiseexpo.id. Ya, dan tadi sempat terputus dengan Pak Okto Larido, mungkin terhambat dengan sinyal di sore hari yang mungkin di beberapa daerah cuaca cukup kurang mendukung, dan sore hari ini sih cukup cerah sih kalau di daerah saya ya, di Bekasi. Oke, kita coba menyambungkan kembali dengan Bapak Okto Larido dari Mr. Montir Indonesia. Ya, di masa pandemi ini kita pastinya perlu banget memperhatikan kesehatan pribadi kita sebagai seorang personal dan juga aktif sehari-hari. Tapi bagi Anda pengguna kendaraan bermotor, terutama motor ya, pasti penting banget untuk memperhatikan kendaraannya. Oke, here we go. Akhirnya. Halo Pak Okto. Hai Pak Freddy. Ya. Aduh, sorry banget nih Pak Okto, mungkin kendala masalah koneksi. Oke, kalau tadi kita membahas di awal tadi mengenai apa itu Mr. Montir dan kapan berdiri, kemudian sudah berapa gerai. Tadi sempat gitu saya dengar Mr. Montir sudah punya STTW ya Pak ya, sudah tanda pendaftaran waralaba. Jadi sudah pasti usaha ini adalah waralaba. Ya Pak. Oke, mungkin Pak Okto bisa melanjutkan menjelaskan tadi sekilas mengenai Mr. Montir. Baik. Berdiri kapan, kemudian sudah berapa gerai. Silakan Pak Okto. Baik. Mungkin tadi kembali ke yang sebelumnya tadi, kenapa apa sih sebenarnya Mr. Montir itu ya? Jadi mungkin saya jelaskan lagi Pak, sedikit tadi Pak. Semoga kelihatan ya Pak. Ya. Nah, bahwa kita itu membuat sebuah usaha yang memberikan solusi yang lengkap bagi seluruh kebutuhan perawatan dan gaya hidup para pengendara sepeda motor. Apa saja yang diperlukan oleh pengendara sepeda motor? Yang pertama itu adalah cuci sepeda motor otomatis. Yang kedua itu adalah servis sepeda motor, baik itu bensin maupun listrik. Yang ketiga adalah penjualan dan penggantian spare part aksesoris. Yang keempat adalah penjualan aksesoris pengendara. Jadi baik motornya maupun kebutuhan pengendaranya kita siapin, Mbak. Nah, baru kemudian kita siapkan juga sebuah sistem di mana ada pencatatan perawatan, dia udah kapan servisnya, yang servis dia udah diganti apa saja, kapan harus servis lagi. Nah, itu kemudian semuanya di situ. Dan juga ada pendapatan-pendapatan lain yang kita kembangkan seperti penjualan asuransi kendaraan, asuransi pengendara, agen penjualan sepeda motor dan lain-lain, Pak. Nah, sebenarnya buat gampangnya sebenarnya biar tahu apa itu Mr. Montir, lihat aja, kita lihat langsung sebenarnya contohnya seperti ini, Pak. Nah, semoga videonya kelihatan ya, Pak. Di mana-mana motor banyak, ya, kita bisa lihat di depannya begitulah kira-kira motornya, ya. Ini contoh outlet kita, ini kita di atas itu adalah gudang, ya, lihat di bawah aja. Ada bengkel motornya, ada ruang tunggu dan toko modernnya, dan juga ada cuci motor otomatisnya, Pak. Sehingga kalau kita masuk, ya beginilah kira-kira yang kita jual seluruh kebutuhan pengendara sepeda motor, mulai dari aksesoris kendaraan, ruang tunggu, kita jual motor listrik, di situ juga ada makanan, minuman, kopi, snack, even es krim itu istilahnya. Kemudian ada helm, jaket, jas hujan, seluruh kebutuhan aksesoris pengendara. Nah, ini yang di sisi retailnya, Pak. Jadi memang kita tahu bahwa semua kebutuhan pengendara itu semuanya ada kebutuhannya. Nah, di yang lain adalah bengkel sepeda motor, Pak. Itu kita ada peralatan perlengkapan bengkelnya. Kemudian mulai kita dengan peralatan yang lengkap semuanya, dan kita bisa servis semuanya. Nah, berikutnya kita ada cuci otomatis sepeda motor, ya. Jadi ini pakai mesin, kita cukup satu karyawan aja buat ngurusin ini, Pak. Nyuci 50 motor, 60 motor sehari, ya. Ini ya kira-kira. Nah, inilah yang disebut dengan Mr. Montir, Pak. Kira-kira itu dulu. Ini yang menjadi dasarnya ya, Pak. Nah, oke. Nah, berikutnya tadi Bapak tanya, kita udah berdiri berapa lama? Sebenarnya kita udah berdiri dari tahun 2011, Pak. Kemudian ada 2011 betul. Kemudian juga kita mulai dari awal tahun ini sebenarnya kita mengelola ini sebagai sebuah usaha autopilot, Pak. Sebelumnya ini adalah owner operator, ya kan istilahnya.
Sehingga sekarang ini kita betul-betul dengan sistem yang ada yang kita punya, kita bisa mengelola outlet secara operasional di sisi kita. Kira-kira itu. Oke, Ya. sudah ada berapa gerai nih Pak sampai saat Oke, ini Pak? saat ini kita ada sekitar 78 gerai aktif, Pak, yang sudah owner operator saat ini sekitar 24 ya. Oh oke, itu yang di seluruh franchise Indonesia operator, atau sorry. baru Jawa nih Pak? Sorry, Pak. Itu udah di seluruh Indonesia atau baru Jawa nih Pak? Sebenarnya dari seluruh Indonesia, tetapi memang kita sekarang fokus kepada outlet lokasi yang kita ada cabangnya, Pak. Yang kita ada cabangnya. Jadi saat ini kita ada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Pak. Itu aja yang kita fokuskan dulu. Nah, sedangkan kalau misalnya di luar dari wilayah itu, maka kami mendorong sifatnya masih owner operator, Pak. Karena kita belum ada cabangnya gitu kira-kira. Oke, ya, Pak Okto, mungkin Sobat Expo cukup penasaran mungkin Pak mengenai apa sih cerita awalnya nih Pak Okto dan teman-teman mendirikan Mr. Montir, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak? Oke, baik, noted. Nah, jadi mungkin kalau lihat awalnya sebenarnya harus lihat ke sini nih. Jadi kalau Bapak lihat yang garis merah di grafik ini Pak, ini adalah penjualan sepeda motor dari tahun 88 sampai 2019. Jadi kalau Bapak lihat ini sepeda motor ini ngalahin seluruh moda transportasi yang lainnya. Nah, jadi per tahun 2019 itu jumlah sepeda motor itu ada 137 juta, Pak. 137 juta. Sedangkan di sini ada mobil mobil penumpang, ada truk dan bus gitu ya istilahnya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa hingga Desember 2019 terdata sebanyak 137,7 juta unit populasi sepeda motor. Nah, jadi kalau kita lihat grafiknya, Pak, mulai dari yang tahun ini tahun ini 2020 nih, masih ada targetnya jualan 6,5 juta, hanya tercapai 4,2 juta sepeda motor. Tapi kalau kita lihat ke sini, Pak, sampai 10 tahun ke depan, itu penjualan sepeda motor masih tetap tinggi, Pak. Bahkan sampai 10 juta unit per tahun, gitu misalnya. Nah, karena kita lihat inilah pasarnya Indonesia, dan juga kita lihat di Indonesia memang seperti ini ya, bahwa ini berita dari Detik Auto, ekonomi sulit karena corona, orang Indonesia malah banyak yang turun kelas dari mobil ke motor. Jadi makin banyak motor, gitu istilahnya. Nah, itulah sebabnya kita sebut ini peluang bisnis di masa krisis. Orang yang punya mobil tapi kemudian jarang dipakai, jarang kemana-mana, dia bilang udah lebih baik naik motor aja. Sedangkan orang yang tidak punya motor sekarang, waduh, berharap mimpinya kalau bisa dia punya motor, Pak, biar dia nggak ketularan corona dan lain gitu kan ya. Jadi penjualan motor bekas naik ke bengkel juga masih meningkat juga sebenarnya nih Pak. Kira-kira itulah yang jadi dasar kenapa kita bikin bisnis ini gitu sebenarnya. Oke, bicara masalah bisnis Pak, kalau kata Pak Anang Sukandar, Ketua Asosiasi Franchise, katanya kan sebuah bisnis itu yang salah satu persyaratan franchise kan adalah keunikan atau keunggulan. Keunikan apa nih Pak yang dimiliki oleh Mr. Montir sehingga ini keunikan ciri khas yang merupakan poin penting untuk sebuah bisnis bisa dikatakan franchise. Apa Pak? Jadi bandingkan bengkel lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi di Indonesia itu ada 2 jenis bengkel Pak. Yang pertama itu adalah bengkel resmi dan bengkel umum sebenarnya. Nah, bengkel resmi itu yang melayani yang namanya itu kartu perawatan berkala ya atau servis gratis pada saat orang baru beli motor gitu istilahnya. Nah, tetapi kelemahannya di bengkel resmi itu adalah mereka hanya bisa menggunakan atau membeli barang spare part atau ban aki yang sebenarnya genuine istilahnya, hanya genuine aja. Nah, sedangkan mungkin banyak orang yang ingin memiliki pilihan, dia ingin juga yang mungkin yang harganya lebih murah dan lain-lain. Nah, di satu sisi ada lagi yang bengkel umum Pak. Nah, bengkel umum itu bisa dibilang bahwa mereka ini ya bebas ya kan, mau pakai spare part apapun silahkan kan gitu istilahnya, harganya pun lebih murah, bahkan setengahnya atau lebih dari setengahnya dari dari bengkel resmi. Tetapi di sisi lainnya ya betul. Tetapi di sisi lainnya mereka tidak ada standarisasi, mulai dari standarisasi orang, standarisasi sistem, kemudian juga itu yang mengakibatkan juga secara pelayanan juga tidak standar. Nah, itulah sebabnya kita ada memberikan sebuah opsi yang baru ya, sebuah alternatif baru. Kita sebutnya Mr. Montir,
your motorcycle lifestyle gitu istilahnya. Semua kebutuhan pengendara sepeda motor ada di situ, Pak. Mulai dari cuci, servis, sampai sistem informasinya semua ada di situ. Itu kira-kiranya, Pak, keunikannya kita. Nah, kemudian mungkin salah satu yang mungkin saya bisa sampaikan, keunikan kita juga, kita sudah bangun sebuah ekosistem, Pak. Nah, ekosistem ini mulai dari kita punya outlet, dengan sistem informasinya, dengan member app aplikasi di Android, Pak. Saya kasih contoh ya, misalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat aplikasi di Android, ya, kita ada, sebentar, ini dia contohnya. Nah, kita ada aplikasi di Android yang kita bisa lihat. Nah, jadi inilah contohnya aplikasi Android kita, Pak. Nah, jadi kalau Bapak lihat, Bapak tinggal download aja di Google Play gitu. Nah, kemudian bisa kelihatan seluruh transaksi dari seluruh motor. Ini motor saya nih. Nah, ini. Jadi motor, kalau saya punya motor 3, kemudian kita bisa lihat riwayat servisnya, terakhir servis di mana. Nah, ini semuanya kita bisa lihat, Pak, di sini. Nah, selain dari sini juga kita ada banyak sekali kelebihan-kelebihan lain yang udah kita siapkan, seperti ada fleet management system, ya kan, dan juga dashboard untuk para owner ya sebenarnya, Pak. Kira-kira itu ya. Oke, berarti ini sudah ada ekosistemnya, Pak, ya, bahkan Betul, Pak. aplikasinya. Dan kalau nggak salah saya dengar dari teman-teman marketing kami bahwa Mr. Motor ini punya akademi untuk pelatihan para montir-montirnya. Benar nggak tuh, Pak? Betul, Pak. Betul. Jadi bisa diceritakan akademinya itu gimana tuh, Pak? Berarti jadi seringkali memang ini bagian dari pelajaran juga ya, bahwa pada saat kita membuat bisnis sama membuat franchise itu ternyata memang tidak ada hubungannya, Pak. Jadi kita bikin bisnis itu yang kita tahu itu baru dari sisi bisnis itu, dari secara operasionalnya. Tetapi pada saat kita membangun sebuah franchise, ya memang ternyata memang yang harus kita siapkan adalah supportingnya, Pak. Semua supportingnya. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya jelaskan, apa sih yang sebenarnya selama bertahun-tahun ini yang kita siapkan untuk membangun sebuah ekosistem franchise bengkel sepeda motor ya. Yang pertama adalah ketersediaan pengelolaan SDM melalui Technomotor Academy, Pak. Jadi ini boleh dibuka di www.technomotoracademy.com, ini dia. Ini adalah lembaga kursus pelatihan otomotif roda 2 yang memang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang kami, Pak. Memang kita menerima banyak sekali siswa-siswa CSR dan lain-lain. Bulan ini berarti kami juga baru menerima juga kerjasama kartu prakerja dengan Kementerian Tenaga Kerja agar kami bisa membantu orang-orang yang memang mencari pekerjaan ya, Pak, dan kita didik mereka menjadi montir sepeda motor gitu kira-kira. Nah, kalau boleh saya lanjutkan, Pak, sebenarnya Pak dukungannya apa ya, karena ini kan SDM hanya salah satunya ya, Pak. Nah, selanjutnya itu sebenarnya adalah ketersediaan suku cadang, aksesoris aparel. Nah, ini yang kita bilang ketika kita sudah ada cabangnya, di situ memang outlet kita operasionalkan, kami menjadi franchise operatornya. Nah, tetapi pada saat nanti kita buka di luar pulau, di luar kota yang tidak ada cabangnya, otomatis kami yang menyatukan atau mengkoneksikan mitra kita dengan vendor atau lokal setempat. Nah, kami juga memberikan standarisasi survei lokasi seperti ini, sehingga dia menjadi bengkel yang benar-benar fully operasional gitu, Pak. Nah, selanjutnya itu, ini yang seperti saya sampaikan, kita ada sistem informasi, ya. Mulai dari kita mobile POS di seluruh outlet, kemudian ada dashboard sistem untuk franchisee maupun vendor kita. Kita tadi udah lihat ada member app yang bisa di-download, ada e-katalog, dan juga ada fleet management system, Pak. Nah, terakhir tentu adalah marketing dan promosi ya. Karena tanpa marketing dan promosi, maka outlet tidak akan bekerja, tidak ada yang datang dan lain-lain. Oleh karena itu kita ada liputan media, kita kerjasamakan betul digital marketing dan advertising, kita melakukan iklan mulai dari Facebook, Instagram dan lain-lain, dan kemudian kita juga bisa dorong itu melalui voucher-voucher kita yang ada di member app Mr. Montir, Pak. Saya kalau boleh kasih contoh misalnya, jadi kita lakukan promosi-promosi itu melalui aplikasi kita. Nah, ini kalau lihat ini ada promo dan voucher yang semuanya kita bisa dorong. Inilah kira-kira, Pak, promo-promo yang berjalan di outlet-outlet kita, gitu istilahnya. Nah, jadi ini promo AHM dan lain-lain. Nah, ini semua kita bisa dorong lewat aplikasi-aplikasi kita. Kira-kira itulah yang kita siapkan, bukan hanya dari sisi Technomotor Academy ya, tapi udah lengkap semuanya.
Luar biasa ya Pak. Berarti sudah ada aplikasinya juga. Dan Betul, memang Pak. kalau nggak salah suka ada promo-promo khusus ya Pak di aplikasinya Pak ya. Jadi ini buat para user aplikasi dari Mister Montir luar biasa nih. Banyak hal-hal positif yang bisa didapat. Betul. Oke, ini berbicara masalah ini bukan gosip tapi kayak ini fakta nih Pak. Bahwa Mister Montir ini mendukung ojol beberapa waktu lalu. Nah, mungkin bisa Betul. diceritakan tuh Pak program yang mendukung ojol tuh seperti apa sih Pak? Jadi cukup banyak sebenarnya program-program kita yang kita lakukan. Kemarin itu sempat kita Mhm. juga mendistribusikan, contohnya Oli Gojek, ya kan. Sampai hari ini kita Mhm. juga ada kerjasama cukup banyak, Pak. Ya kita bisa dengan pandemi kemarin ini kita bikin program promo yaitu, nah ini saya keluarkan langsung ini dia. Kita ada program promo kemarin Ya. dengan Gojek itu ya istilahnya. Kita ada bikin namanya kita ada bikin yang namanya servis gratis, jasa servis khusus buat mitra Gojek waktu itu Pak ya pada saat awal pandemi Wow. ya, dan kita memang Ya. kita share itu, kita langsung masuk di dalam aplikasinya Pak, di dalam aplikasi pengendara gitu misalnya. Nah selain dari itu kita juga ada apa namanya distribusikan oli Gojek. Kemudian saat ini kita lagi bekerja sama dengan salah satu anak perusahaannya juga dari ojek online untuk mendistribusikan kebutuhan pengendara atau kebutuhan pengendara ojek istilahnya itu melalui fasilitas cicilan harian Pak. Jadi istilahnya itu yang lagi kami Oh, kembangkan dengan melalui Go Cicilan. ada juga ya, Pak ya? Iya, lagi-lagi kita kembangkan Pak. Ya mungkin Wah, di bulan depan kita mulai start. Ya, wah ini program ini sangat ngebantu banget nih buat teman-teman ojol ya kan. Kita kan pasti paham ojol ini nggak selamanya punya dana cash banyak ya nggak sih Pak. Jadi mungkin program itu bisa ngebantu banget nih buat betul, teman-teman ojol betul yang Pak. mendengarkan siaran langsung ini. Ya, Oke, Okto, pastinya kan kalau Sobat Expo tertarik dengan bisnis Mister Mondir ini, mungkin Pak Okto bisa informasikan syarat apa aja sih kalau misalnya Sobat Expo ingin menjadi mitra dari Mister oke. Mondir? Mungkin saya uh, clear dulu apa yang kita butuhkan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita Ya, kasih lihat begini Pak, ini kita ada mungkin kelihatan ya Pak. Jadi kita ada dua tipe ya. kelihatan sih Pak. Bisa yang satu ruko seperti ini dan bisa yang dua ruko seperti ini Pak. Nah, ini dua outlet kita. Nah, jadi kita butuh sebenarnya lebar depan minimal itu adalah 4,5 meter. Kalau ada lokasi ya, luas lokasi bersih itu kira-kira di luar tangga toilet minimum 60 meter persegi. Harus terletak di area padat sepeda motor dan memiliki tempat parkir yang cukup gitu. Nah, itu nanti akan bisa untuk membuat speed service itu 4 sampai 7 unit itu kira-kira. Nah, kami itu melakukan operasional itu hari kerja sepanjang tahun kecuali Lebaran. Jam operasi kita adalah mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam sebenarnya. Ini pandemi ini jadi jam 7 malah kadang-kadang. Kemudian jumlah SDM itu adalah 6 sampai 14 orang dengan investasi 300 sampai 5 juta dengan target sales adalah 5 sampai 8 juta kira-kira itu Pak. Nah, jadi inilah yang kira-kira gambarannya bagaimana nanti kerjasamanya, sehingga apabila nanti memang tertarik bisa menghubungi lewat nomor yang tertera di halaman ini. Itu kira-kira Pak. Ya. Oke, oke. Gambarnya mungkin tadi karena Pak Okto agak cepat slide-nya, Oh, jadi oke. gambarnya kurang jelas Pak. Baik. Iya, mungkin kalau mereka tertarik bisa lihat penawaran khusus ini ada di Ya. mana nih Pak? Jadi Bapak bisa download apa yang saya share ini semuanya di www.franchise.mistermontir.com, itu dia. Atau WA ke nomor WA tersebut, Pak. Kalau misalnya WA ke nomor tersebut, maka kita akan kirimkan lagi juga semuanya. Oke, dan pastinya Sobat Expo yang emang tertarik sama bisnis Mister Montir, ingin tanya-tanya lebih lengkap atau ingin lihat video lengkap mengenai Mister Montir, bisa berkunjung juga ya Pak Okto ya ke pameran virtual IFDC Betul, 2020 Pak. yang masih Betul. berlangsung sampai tanggal Betul. 23 Desember. Iya, Betul. tinggal masuk aja tuh ke laman www.infofranchiseexpo.id, lalu masukkan nama, nomor handphone, alamat email, kemudian bisa masuk ke hall exhibition. Cari Betul. deh standnya Mister Montir, ya nggak, Ya. Okto ya? Betul, Pak. Oh, siap. Okto, sosial medianya Mister Montir kan juga isinya menarik banget nih, Pak Okto ya. Sering kali sih ada tips merawat motor yang sangat diperlukan oleh konsumen. Bagaimana sih pendapat Pak Okto tentang sosial media for business? Apakah ada insight yang bisa di-share mungkin Pak dengan netizen para Sobat Expo? Ya.
Jadi salah satu yang kami lakukan saat ini dengan sosial media yang memang semuanya ngumpulnya di sosial media ya orang ya. Jadi Iya, benar. secara kita melakukan apa namanya melakukan promosi sebenarnya jadi lebih efektif, Pak. Nah, kenapa? Karena yang namanya bengkel sepeda motor Mister Montir itu sifatnya teritorial, Pak. Nah, artinya teritorial itu Oh, oke. kalau Pak Freddy ada kendaraan, ya kan? Kalau tinggalnya di Kelapa Gading, nggak bakal tuh servisnya di Tebet, gitu misalnya. Nggak bakal servisnya di Jauh, Tangerang, Pak. gitu kan. Kejauhan. Iya, Nah, pasti. jadi ya ketika Bapak tinggal di Kelapa Gading, maka otomatis misalnya servisnya pun di sekitar Kelapa Gading. Nah, jadi memang dengan Iya, adanya benar. seluruh fasilitas sosial media ini, kami bisa lakukan eh, marketing yang jauh lebih terarah, Pak, fokus kan gitu misalnya dengan seluruh ekosistem yang udah kita punya pun kita bisa menyasar hanya antara 2 sampai 3 kilo radius dari outletnya kita gitu misalnya. Sehingga pada saat kita tembak di situ ya maka cukup orang situ aja yang lihat, nggak iklan kemana-mana, nggak keluar uang banyak kemana-mana. Jadi menurut saya itu yang pertama. Dan yang kedua memang ujungnya adalah tetap word of mouth ya. Jadi istilahnya melalui sosial media ini Ya, sebenarnya hal yang positif akan menular kemana-mana kira-kira itu. oke, oke, oke. Pastinya bisa menciptakan word of mouth itu karena pelanggan puas ya Pak ya. Betul Nah, Pak. mungkin ada tips dari Pak Okto selama ini menjalankan Mister Montir, apa aja sih tips-tipsnya sebagai pelaku jasa untuk bisa membuat para pelanggan itu merasa puas, terutama di bisnis bengkel modern ini Oke. Pak. Ya, memang yang pertama kalau misalnya kita lihat di bisnis bengkel ini mereka akan mencari nomor satu itu adalah keterampilan mekaniknya ya. Artinya mereka harus Betul, diyakinkan yang bahwa handal ya. mekaniknya tuh handal. Tapi lebih penting lagi sebenarnya ada yang tanggung jawab kalau ada apa-apa tuh. Istilahnya kan gitu. Ya, Betul kalau banget tuh ya Pak. betul kan. Nah, jadi kalau misalnya kita urusannya adalah jasanya adalah salah pangkas rambut, itu urusan urusan 1 bulan. Tapi ibaratnya tinggal pakai topi ketutup gitu. Tapi kalau kendaraan kita yang salah dirawat, waduh itu repotnya kemana-mana kan gitu misalnya Wah, dampaknya. Nah, oleh betul karena Pak. itu bagi kami pentingnya yang namanya training bagi para mekanik ini itu yang priority, Pak. Nah, setelah itu tentu adalah pricing ya, Pak ya. Karena mengingat pasar sepeda motor itu adalah pasar mid low sebenarnya yang price sensitif sehingga kita mesti tahu bahwa harga itu benar-benar juga menjadi salah satu faktor utama juga sebenarnya. Baru setelah itu sebenarnya ketika kita bicara di sepeda motor, sistem informasi itu yang sebenarnya juga penting, Pak. Nah, kenapa? Karena Mhm. uh, bisnis motor itu bilangnya itu uh, kecil tapi banyak gitu kan. Berbeda dengan mobil mungkin misalnya. Jadi kalau kita jual mobil 10 itu sama dengan mungkin jual motor 100 gitu kira-kira kan. Nah, jadi karena kecil tapi banyak Iya. itu tanpa adanya sistem informasi yang baik, kita tidak akan bisa mengelola bengkel dengan benar, Pak. Nah, kira-kira itu memang. Iya, ini tiba-tiba sinyalnya kurang bagus nih Pak Okto. Ya, siap. Oke, oke. Saya masih dengar suara Pak Okto tapi agak terputus-putus nih Pak Okto. Oke. Sorry. Tadi sampai mana, Pak? Iya, ya. Ya, oke. Berarti intinya adalah kita untuk memuaskan pelanggan juga perlu teknisi yang handal, Betul, Pak. kemudian pelayanan after service juga, ya Pak Okto ya. Betul. Kemudian mungkin untuk sobat Expo yang penasaran nih Pak, ukuran paling kecil Pak untuk buka Mister Montir berapa Pak ukuran paling kecil Pak? Berapa Jadi square meter nih? yang paling kecil yang saat ini kebetulan kita lagi bangun juga itu 4,5 meter lebar depannya, 4,5 meter, panjangnya itu kira-kira 11-12 meter, Pak. Nah, itu jadi itu bisa. Nah, di dalam sebuah bengkel itu ada pit service-nya, ada lokasi kasir, ada tempat spare part, dan ada rak display untuk menjual seluruh kebutuhan bengkel ya. Nah, kalau misalnya saya boleh kasih gambaran, inilah kira-kira bentuknya Pak yang paling kecil kita seperti ini Pak. Oh, Nah, dia semoga ya, bisa ya, ya. kelihatan ya Pak. Nah, ini cukup 4,5 meter Kelihatan, seperti jelas. ini betul. Kemudian kalau kita lihat, nah inilah kira-kira bentuknya Pak. Nah, ini memang kalau misalnya Bapak Ibu punya 2 ruko pun, tetap yang kepake hanya di bawah aja Pak. Karena kita udah bikin segala macam mulai dari yang tempat di lantai 2 itu TV kabel, AC, semua segala macam,
tetap orang Indonesia demennya duduk di bawah sambil ngerokok liatin motornya. Jadi makanya kita batasi tetap aja. Jadi orang Iya, masih iya. tetap pilih tunggu di bawah gitu misalnya. Jadi kira begini Pak, dengan ukuran kira-kira 4,5 kali 11-12 bersih ya, itu sudah bisa sebuah bengkel Mister Montir. Oke, berarti yang bengkel Mister Montir di Agus Salim, Jalan Agus Salim Bekasi ini ukurannya 4,5 meter kayaknya Kurang Pak ya? lebih Karena seperti itu layoutnya Pak, seperti satu itu Pak. ruko. Saya pernah masuk tuh Pak. Betul Pak, Iya, satu ruko Pak. saya pernah ganti oli dan juga beberapa servis Yes, motor di situ juga Pak. Jadi siap. kayaknya segitu tuh ukurannya Iya, Pak ya. iya. Jadi Tuh, bisa banget ya Pak ukuran 4,5 meter Pak ya, bisa luar Pak. biasa. Oke, Pak Okto, ada pengalaman unik nggak sih Pak selama mengembangkan bisnis bengkel modern ini Pak? Saya pikir mungkin yang paling unik yang pernah yang menurut saya ya adalah shifting customer sebenarnya dari yang tadinya itu mereka merasa bengkel itu adalah bengkel umum yang kotor, kumuh, apa semua segala macam gitu, sampai masuk ke yang dalam tanda kutip ya tadinya mungkin warung biasa menjadi Alfamart, Indomart ya. Sekarang kita lagi transformasikan Iya, juga di dunia bengkel gitu. Tapi saya yang paling betul betul. terasa itu adalah ada orang yang komplain ke kita, Pak. Orang komplain ke kita, kemudian dia bilang gini, saya mau komplain dengan Mister Montir. Saya bilang, kenapa? Saya nggak terima. Masa saya dilayani sambil orangnya makan Indomie, kata dia. Jadi maksud saya itu kan, itu sebuah, buat saya itu adalah lompatan customer yang luar biasa. Ya ketika kita lihat di bengkel-bengkel umum, kadang-kadang yang kursi aja nggak ada gitu kan misalnya. Ya kan, orang tuh jongkok-jongkok di bawah kan gitu istilahnya, nungguin kan gitu Ya, istilahnya, kotor apa segala macam. Nah, udah kita bikin tempat seperti ini, ternyata ekspektasi orang bahkan lebih lagi gitu istilahnya, ya kan? Nah, jadi memang inilah betul betul sebenarnya Pak. perjalanan customer itu juga selain karena customernya yang berubah, otomatis bisnisnya pun harus berubah. Gitu kira-kira pelayanannya. Siap, siap. Nah, Pak Okto, dalam bisnis kan menurut Pak Okto apa sih hal terpenting untuk membuat customer menjadi pelanggan setia nih Pak terhadap Mister Montir? Menurut saya untuk setia itu sebenarnya yang pertama adalah komitmen kita untuk memberikan yang terbaik ya. Artinya memang outlet itu harus menang bersaing, itu juga yang membuat kita ya banyak belajar, Pak. Selama ini bagaimana secara pricing, kelengkapan barang, kenyamanan mereka untuk servis di kita. Nah, memang inilah yang sekarang kita lagi perbaiki standar-standar itu, Pak, agar sekarang semua outlet bisa standar. Itu sebabnya kita bilang mulai dari tahun ini sebenarnya kita alihkan itu menjadi yang namanya franchise operator ya atau autopilot ya. Sehingga si owner itu bisa fokus untuk membantu kita secara marketing, contohnya promo-promo yang kita bikin dia bisa dorong itu kemana-mana melalui capunya juga biar orang itu datang ke bengkelnya. Nah, yang kedua tugasnya owner itu adalah mereview atau mengevaluasi kinerja outletnya secara berkala, kan gitu istilahnya. Nah, tetapi secara operasionalnya itu kita bilang ya standarnya harus ada di kita. Karena bagi kami begini, pelajaran yang paling penting yang kami terima adalah SOP itu harus standar. Di bawah standar salah, di atas standar juga salah, Pak. Di atas standar juga salah. Nah, jadi kita Nggak boleh ya, atas bawah, Pak, setengah nah, tengah ya Pak ya? jadi itu harus pas sama gitu. Jadi kita waktu itu saya kasih contoh, ada owner outlet datang ke kami terus bilang, Pak Okto, boleh nggak saya berikan sebuah bonus tambahan ya kepada customer kita. Dia bilang begitu. Boleh nggak saya kasih bonus tambahan ke customer kita? Saya bilang boleh, Pak. Jadi dia bilang ini, setiap kali orang ini habis servis, maka saya akan kasih satu hal ini gitu ceritanya. Nah, jadi dia lakukan itu di outlet Mister Montirnya dia. Nah, pada bulan berikutnya, customer ini datang ke outlet yang lain, Pak. Nah, pada saat dia datang ke outlet yang lain, dia tanya, mana bonusnya? Kok saya nggak dikasih? Gitu kan. Ordernya bilang, oh maaf Pak, di sini nggak ada bonusnya. Wah, jangan begitu ya. Jangan kamu suka menyembunyikan ataupun Membeda-bedakan. memotong haknya konsumen. Nah, itu ketika dilakasi di atas standar, itu ketika kita menjadi satu jaringan, jadi problem juga. Nah, itu sebabnya bagi kami fokusnya di tahun ini adalah menstandarisasi semuanya, mulai dari fasilitas, pelayanan, sistem, dan lain-lain, Pak. Itu kira-kira. Iya, jadi memang jadi untuk masalah standarisasi ini nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang apa ya, harus Betul, sama Pak. semuanya Pak ya. Harus sama. Dan ini Betul. pasti berlaku di semua gerai dari Mister Montir ya Pak Betul, ya. Pak. Karena kan semua Betul. terstandarisasi Betul, dari Pak. atas sampai bawah. Nah, ini Pak Okto, berbicara masalah bisnis Pak Okto, pasti kan ada bisnis
saat masanya down ya Pak ya, masa Ya. masa terpuruknya gitu. Dari Mr. Montir sendiri ada nggak sih Pak, pernah nggak sih Pak masa terpuruknya dan kapan dan kenapa gitu Pak? Boleh diceritakan mungkin Ya. Pak? Curhat sedikit. Ya, oke. Jadi secara jujur sebenarnya nomor satu itu adalah ketika kita buat usaha sama ketika kita buat franchise itu adalah dua hal yang berbeda. Usaha is usaha, bisnis kita jalankan. Saya buka 1, buka 5, buka 10, mungkin masih bisa handle. Tapi ketika kita udah buka lebih banyak daripada itu, ketika kita jadikan, kita bilangnya jadi franchise, ternyata yang kita harus siapkan itu bukan usahanya, tetapi bagaimana mensupport bisnis-bisnis ini tadi kan. Nah, jadi memang ada saat di mana kami itu masih terus dalam pengembangan, Pak. Masih terus dalam pengembangan. Nah, ketika kita melakukan pengembangan tadi dan masih ada yang kurang, tentu banyak sekali kompleksitas ketika kurangnya kesiapan ya, karena memang sistem yang lagi dalam pengembangan. Nah, jadi memang kalau Bapak tanya apakah pernah ada masa down gitu istilahnya, itu adalah ketika kami belum memiliki ekosistem yang lengkap untuk bisa melayani outlet gitu istilahnya. Sehingga outlet itu tadi ada bagian-bagian tertentu yang masih mereka harus kerjakan sendiri-sendiri. Nah, disitulah sebenarnya standarisasi menjadi problem, Pak. Standarisasi menjadi problem. Nah, kalau ditanya apa solusinya, ya yang pasti ya jangan menyerah, ya kan. Kemudian memang harus crack our head gitu ya istilahnya. Kalau bilang ya jedotin kepala ke dinding gitu, kira-kira cari solusinya gitu kan istilahnya. Dan harus diselesaikan gitu kira-kira. Itulah yang sebenarnya kami bersyukur saat ini kita bisa bilang bahwa seluruh ekosistemnya sudah terbangun dan sekarang ya kita tinggal genjot aja istilahnya untuk pembangunan yang lebih banyak bagi outlet kami sendiri maupun franchisee. Oke, berarti yang saya bisa ambil dari tadi konklusi Pak Okto menjelaskan tadi bahwa memang sebelum kita bangun bisnis menjadi franchise, berarti harus punya ekosistemnya Pak ya. Betul, Pak. Saya kalau misalnya untuk bengkel otomotif harus punya pelatihannya, harus punya jaringan untuk bisa mendapatkan produk yang menarik, produk yang bagus, yang kualitasnya oke, tapi dengan harga terjangkau. Nah, ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong masalah harga terjangkau, kok bisa Mr. Motor itu dapat harga paling hemat Pak? dan itu barang-barang jenis part oke lagi. Saya pernah coba di tetangga sebelah itu barangnya bagus di Mr. Motor yang ini Pak Agus Salim dan harganya hemat. Kok bisa Pak? Mungkin bisa diceritakan mungkin Pak. Jadi sebenarnya kenapa sih kami mau membuat jaringan sebenarnya? Iya. Ketika jaringannya makin banyak, nego sama vendor lebih. Ketika kita boleh diulang Pak, boleh diulang ya. Tadi agak terputus, ketika kita memiliki jaringan makin banyak dan makin besar, Pak, maka kita bisa nego sama vendor-vendor makin kenceng, Pak. Karena mereka yang butuh kita jadinya. Iya, betul. Ya, kira-kira itu. Oke, sebentar Pak Okto. Ya. Berarti memang dengan semakin bertumbuhnya bisnis kita, semakin berkembangnya bisnis kita, maka brand-brand besar pun supplier juga akan menawarkan dengan harga-harga hemat. Seperti itu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Siap. Oke. Nah, Pak Okto, mungkin tadi Sobat Expo yang mendengarkan dari awal, tadi sempat kita mention bahwa Mr. Montir Indonesia juga ada di pameran IFBC 2020 Virtual Expo dan Conference yang ada di halaman www.infofranchiseexpo.id. Nah, di pameran virtual yang sampai tanggal 23 Desember nanti itu Pak, ada penawaran khusus apa nih Pak dari Mr. Montir? Jadi kita itu juga diminta sama Kementerian Perdagangan juga ya istilahnya ikut membantu di masa pandemi ini bagaimana membuat lebih banyak lagi usaha, lebih banyak lagi orang yang bisa dilibatkan untuk bekerja. Nah, oleh karena itu sampai akhir Desember ini Pak ada diskon 10% untuk franchise-nya Pak, untuk memudahkan orang bisa terlibat ya istilahnya untuk membuka outlet apabila mereka sudah memiliki lokasi yang ideal dan bagus Pak. Oke, lumayan tuh ya, diskon 10% franchise fee. Nah, biasanya franchise fee berapa Pak? Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya biasanya franchise fee-nya berapa? Hingga diskon 10%. Nah, jadi franchise fee itu ada di 75 juta untuk 5 tahun Pak. Nah, sekarang berarti dipotong 10% Pak. Oke. Lumayan ya, cukup hemat ya. Lumayan Pak. Ini untuk bisa orang berwirausaha. Betul. Ya, pastinya. Nah, Pak Okto, tadi ada pertanyaan tuh Pak, yang tadi sempat lewat di bawah tuh. Katanya, bisnis ini BEP-nya berapa lama? Oke. Jadi,
dengan investasi yang kira-kira antara 300 hingga 500 juta, Pak. Itu supaya itu Anda bisa dengan tempat yang ideal juga bisa BEP mulai dari 18 bulan hingga 24 bulan. 18 bulan berarti 3 tahun ya Pak ya? Betul, Pak. 18 nggak nyampe 3 tahun, Pak. Sorry. 18 Satu tahun, 6 bulan satu kira-kira ya. tahun. Sampai 2 tahun lah kira-kira. Ya, 1,5 tahun. Yes. Siap. Cepet loh Pak itu. Ya standarnya sebenarnya di 2 tahun ya Pak sebenarnya. Artinya buat kita memang kenapa bisa cukup menarik karena ketika kita bicara bengkel sepeda motor itu ada jasa Pak, bukan cuma jual barang. Ketika jual jasa itu kan berarti kan dia punya margin yang lebih besar gitu. Oke. Ya. Siap. Oke, berarti emang cukup menarik ya. Cukup 1,5 tahun aja bisa balik modal atau BEP. Ya kita bicara 2 tahun deh Pak, 2 tahun lah. 2 tahun lah gitu aja. Iya. 2 tahun ya. Pak. Iya. Bisa balik modal selama 2 tahun, kemudian hanya sampai tanggal 23 Desember pameran virtual di IFBC Expo 2020, pameran virtual dan berkonferensi di laman www.infofranchiseexpo.id. Sobat Expo bisa dapat diskon franchise fee hingga 10% ya Pak ya. Bukan hingga, emang 10% ya Pak. Betul Pak. Nah, jadi ini kesempatan yang luar biasa banget buat Sobat Expo yang mau buka bengkel motor modern. Saya sebagai salah satu pelanggannya sudah membuktikan bahwa saya nggak harus becek-becekan, nggak harus kena oli ya. Benerin motor di situ Pak. Betul Pak. Seperti itu. Oke. Saya cek dulu. Adakah pertanyaan lagi mungkin di bagian bawah? Sebentar ya Pak. Siap. Let's see. So far sih itu tadi Pak ya. BEP berapa lama? Kemudian ada permasalahan yang pelik nggak sih Pak? Maksudnya gini, permasalahan apa sih yang biasanya terjadi antara franchisor dan franchisee? Maksudnya antara Mr. Volunteer dan mitranya Pak? Apakah ada yang agak culas itu pakai mana gitu tuh? Jadi sebenarnya inilah salah satu penyebab kenapa kami ingin menjadi autopilot Pak. Jadi Pak, halo, Pak Freddy masih bisa dengar saya? Pak Freddy bisa dengar saya? Sebentar Pak, ini agak terputus. Sebentar Pak, agak terputus. Oke, sebentar. Nah, coba silakan Pak. Halo Pak, oke. Nah, jadi memang intinya adalah ketika kita udah jelas semuanya di awal Pak, jadi ketika kita berbisnis itu kan harus clear sebenarnya. Mana yang bagian kita, mana yang bagian franchisor, kan gitu ya kira-kira ya Pak. Harus clear, gitu istilahnya. Nah, makanya kita udah buatkan garis-garis mana yang autopilot. Kayak nikah ya Pak. Betul Pak. Mana yang autopilot, mana yang kita bilang owner operator, itu juga memang harus kita clarify. Nah, itu ya menjadi tanggung jawab kita apa, menjadi tanggung jawab mereka apa, sehingga pada saat ada masalah muncul pun kita bisa sama-sama clear Pak. Misalnya tugas dari masing-masing apa gitu. Nah, hak dan kewajibannya menurut saya juga harus dimuat semuanya secara lengkap di dalam perjanjian-perjanjian. Saya pikir kalau misalnya sudah di dalam perjanjian-perjanjian itu saya sebenarnya udah clear ya sebenarnya Pak. Nah, itu aja sih sebenarnya yang jadi pegangan ya selain ini. Ya. Siap Pak. Kita ada beberapa misalnya juga. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Fasilitas apa saja yang ada di Mr. Montir? Tadi saya juga sudah dijelaskan oleh Pak Okto. Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak. Baik kalau gitu Pak. Jadi mungkin saya share di sini Pak. Nah, jadi semoga kelihatan nih gambarnya nih. Ya, jadi sekali lagi bahwa pelan-pelan, Pak. Siap. Mr. Menteri itu memberikan solusi yang lengkap. Ya, memberikan solusi yang lengkap bagi seluruh kebutuhan perawatan dan gaya hidup bagi para pengendara sepeda motor. Jadi kalau ditanya fasilitasnya apa saja, satu itu adalah cuci sepeda motor otomatis, kedua itu adalah bengkel untuk servis sepeda motor. Karena sekarang Pak, itu motor listrik pun sudah mulai, maka kami pun sudah mulai juga melakukan servis terhadap motor listrik, Pak. Nah, udah bisa Pak? Sudah Pak, sudah. Kita udah training, kita juga udah lakukan kerjasama dengan Gesit juga, kita udah tanda tangan Pak dengan Gesit ya, istilahnya. Nah, kemudian kita ada penjualan dan penggantian spare part dan aksesoris kendaraan dan penjualan aksesoris pengendara. Jadi memang kita itu memberikan solusi bagi seluruh kebutuhan, baik itu buat motornya maupun bagi pengendaranya.
gitu istilahnya. Nah, saya pikir itu yang Pak Okto. paling utama ya. Oh, Ya. tapi nggak kelihatan katanya. Gambarnya memang kurang jelas sih Pak. Ya, kurang kelihatan kurang jelas. ya. Iya iya. Oke. Karena mungkin dari layar ditampilkan ya Pak ya. Oh, ya, artinya kalau misalnya nanti Bapak bisa masuk ke infofranchiseexpo.co.id ya Pak? .id ya? .id. Ya, .id lah. Ya, infofranchiseexpo.id. Kemudian Bapak nanti masuk ke hall-nya Kementerian ya. Kita ada di hall Kementerian Perdagangan, Pak. Nanti Bapak masuk di Mr. Montir. Semua yang saya present dan semua video yang saya tampilkan di sini ada di situ, Pak. Ada semua di situ. Ya. Ya, mau lihat videonya ada, mau lihat penjelasan kemitraannya ada, tanya jawab langsung melalui fitur chat juga ada. Siap, langsung nanti kita akan jawab juga. Habis itu kalau Bapak ada lokasi, biasanya begini Pak, kalau Bapak Ibu ada lokasi, sekarang ini dengan adanya Google Map udah mudah Pak. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya e-survey dulu Pak, e-survey. Meskipun secara survei fisiknya harus kita tahu, tapi dari tempat Bapak langsung atau Ibu, udah langsung kira-kira ada ancar-ancarnya, kira-kira adanya nanti di angka berapa, kesulitannya apa, layak apa tidak, itu istilahnya bisa kita langsung kita bisa langsung uji ya segera ya. Ya betul. Jadi meskipun melalui e-survey, tapi tetap nanti akan ada survei fisik harus juga, Pak, gitu ya. Survei fisiknya wajib ada istilahnya. Harus jelas. Betul. Dari jalan besar seberapa meter itu harus jelas. Betul. Ya, jadi bener banget nih buat Sobat Expo, ya, buat kamu semua yang tertarik untuk punya bisnis bengkel motor modern sama Mr. Montir, kamu bisa kunjungi Mr. Montir ada di pameran IFDC 2020 Virtual Expo dan Konferensi pada laman www.infofranchiseexpo.id. Kemudian berkunjung pada Hall Exhibition, masuk di Hall Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan cari booth-nya Mr. Montir. Di situ kamu bisa lihat video lengkap profilnya Mr. Montir, kamu bisa tanya jawab mengenai usaha Mr. Montir, bahkan kamu bisa tahu tuh program-program promo apa aja nih untuk kemitraannya yang ditawarkan selama pameran. Pameran virtualnya terbuka 24 jam, ya, 24 jam sampai tanggal 23 Desember nih Sobat Expo. Jadi jangan lewatkan kesempatan kamu untuk bisa menjadi mitra bersama Mr. Montir dan diskon 10% franchise ini, luar biasa. Betul, Pak. Betul, lumayan. Oke. Lumayan banget Pak. Oke, kemudian ini kita sih sebenarnya pengen berlama-lama nih Pak Okto. Emang kalau ngobrol bisnis tuh nggak bisa sejam ya Pak ya? Betul Pak. Betul Pak. Iya. Saya kalau meeting sama mitra kadang-kadang bisa sampai 2-3 jam tuh saya ngecekin tempatnya dan lain-lain ya. Iya. Betul Pak. Sebenarnya juga kalau ke bengkel Mr. Montir bisa sebentar Pak. Yang bikin lama karena nyaman ya Pak. Siap. Benar. Oke. Pak Okto, nih mungkin nih sebagai closing statement ya, ada hal yang ingin disampaikan terkait peluang kemitraan Mr. Montir Pak untuk para Sobat Expo yang menyimak? Saya pikir ketika orang lain itu masih sibuk apa istilahnya ya, pandemi dan lain-lain ya, kami sendiri mempersiapkan diri untuk mengembangkan di tahun depan Pak sebenarnya Pak. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu juga sebenarnya jangan terpuruk karena pandemi ini. Karena di mana ada tantangan, hambatan, sebenarnya disitulah ada opportunity ya, ada kesempatan sebenarnya, ada peluang. Nah, kemudian yang kedua adalah sepeda motor ini makin booming dan akan terus makin booming di seluruh dunia Pak, di seluruh dunia itu tidak ada negara yang nyamannya naik motor itu kayak di Indonesia Pak. Kita cuma pakai kaos kutang gitu ya sama celana pendek. Naik sepeda motor masih nyaman gitu istilahnya. Ya kita ke Australia aja bisa 2 derajat Celcius, 4 derajat Celcius ya kan. Kita bisa ke Afrika panasnya setengah mati gitu kan. Nah, ya, tapi kalau di Indonesia itu surganya baik karena memang begitu gitu sih. Oleh itu sebabnya motor itu akan terus aja akan ada gitu dan makin banyak. Sekarang ada masuk motor listrik itu akan ada migrasi dari motor biasa ke motor listrik ya. Tapi tetap itu yang namanya sepeda motor. Nah, oleh karena itu bisnis ada banyak. Tetap ada satu yang diperlukan yaitu passion Pak. If you don't have the passion, don't do it gitu istilahnya. Kalau passionnya bisnis, ya bisnis silakan. Karena bisnis ini sebenarnya passionnya harus ada passion bisnis gitu. Nah, kita tidak mencari orang yang buat ngutak-atik bengkel, enggak. Tetapi kita mencari owner-owner yang mengerti berbisnis, bagaimana mereka bisa menjadi sparring partner Pak dengan kami juga, ya kan?
menjadi sparring partner dengan kami untuk memastikan bahwa outletnya itu dikelola dengan baik ya. Dengan kalau ketika kita bilang mulai dari tahun ini kita lakukan secara autopilot Pak, istilahnya Pak. Ya ini kita lagi coba untuk merubah semua outlet kita yang awalnya adalah franchise owner operator menjadi kita kelola agar standarisasinya bisa kita bikin gitu kira-kira. Ya, itu ada Pak Mufti bilang nggak safety Pak kalau naik motornya pakai kaos kutan. Betul Pak. Tapi kalau di sekitar komplek saya banyak Pak. Itu ya. Iya. Ya. Itu sih mungkin perihal di perumahan kali ya Pak. Ya betul Pak. Ya. Kalau di jalan Jadi, jangan ya. Tidak disarankan. Iya, jadi Sobat Expo don't try this at real. Iya, real street. Ya, jangan ya, ntar ditilang. Siap. Iya, oke, luar biasa. Thank you banget Pak Okto untuk waktunya. Saya yang terima kasih. Wawasannya di sore hari ini. Ini weekend yang sangat berfaedah ya. Kita belajar bisnis, belajar inspirasi, insight bisnis dari Pak Okto, luar biasa. Dan pastinya tahun depan di 2021 Neo Expo akan kembali hadir secara offline. Amin. Insya Allah pandemi ini berakhir ya Pak ya. Betul Pak. Tahun depan kita bisa mulai lagi start di bulan April tampaknya Neo baik, akan Pak. kembali hadir di offline exhibition-nya. Dan kami pun akan ada di sana Pak. Kita harus ya pastinya Pak. Ya. Thank you banget Pak Okto. Terima kasih yang sudah gabung, udah menyimak talk show wirausaha inspiratif berfaedah ini bersama Pak Okto Larido. Ya, pastinya kalau Sobat Expo mau nyimak talk show menarik lainnya yang kemarin sempat terlewatkan pada masa kita konferensi live dari tanggal 9 sampai 16 Desember, kamu bisa nyimak di laman tadi ya, di halaman tadi di www.infofranchiseexpo.id. Kamu berkunjung masuk ke hall conference. Nah, di hall conference itu ada rekaman-rekaman konferensi yang kemarin-kemarin. Jadi kamu bisa nyimak, bisa dapat insight-insight berfaedah lagi selain yang hari ini kita bahas bersama Pak Okto. Oke, tampaknya saya dan Pak Okto harus undur diri. Saya Ferry Ferdianto dari Neo Expo Promotiono dan Pak Okto dari Mr. Montir Pak. Dari Mr. Montir. Kami undur diri. Sampai jumpa di talk show Wirausaha Inspiratif The Game Changer Entrepreneurship barengan Neo Expo Promosindo selanjutnya. Saya Ferry Ferdianto dari pameran IFBC 2020 Virtual Expo dan Video Conference. Kami undur diri dan pastinya di pameran IFBC sampai tanggal 23 Desember nanti semua orang bisa jadi pengusaha. Terima kasih Pak Okto. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore dan selamat istirahat. Terima kasih. Ya, mari Pak. Selamat istirahat, selamat berkumpul bersama keluarga semua, Pak Okto dan juga teman-teman. Sampai jumpa di halaman sebelah ya. Di www.infofranchiseexpo.id. Siap. Bye-bye. Baik semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.